Rick, mulai sekarang aku ingin berdampak bagi orang lain. Harum Rick. Nah, selain itu aku juga mau pakai ini buat tambah harum. Jangan, bukan gitu caranya buat kita bisa berdampak buat orang lain. Gimana Rick? Nah, kalau mau tahu kita ikutin ibadah hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Biarlah kami bisa beribadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah dan mendengarkan firman lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama kita berdoa. Haleluya, amin. Voltagers, enjoy the service. Can't Stop Agent, semuanya siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Come on, you ready? 1, 2, 3, go! Hey! Masih. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta tempat kenyamanan-Mu, oh Tuhan. Woo! Hey! Yeah! Bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami bernyanyi di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta tempat kediaman-Mu, oh Tuhan. Hey, clap your hands. Na 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 na. Hey, semuanya siap menari sama-sama ya. Kita menari sama-sama. Are you ready? 1, 2, 3, go. Jempolnya diangkat naik seperti ini. Come on, sing louder. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta tempat kediaman-Mu, oh Tuhan. Ready, go! Na 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 na, hey! Na 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 na, na 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 na, go! Hey! Oh, na 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 na, na 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 na, na na na
mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Let's sing it. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Everybody let's jump. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seketika. Yesus Tuhanku. Let's clap your hands. Begitu besar kasih kau tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Dosa dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Everybody lift up your hands, let's sing. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Everybody let's dance. Come on. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seketika. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Semuanya everybody let's dance. Ya semuanya geraknya. Hey. Semuanya bisa apa lagu? Let's sing it. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, tiada seperti kau. Come on, hey, tiada seperti kau. Let's shout. Yesus Tuhanku. Oh, oh, oh. Let's dance Tuhan. Oh, 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 oh. Come on, say. Oh, 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 oh. Yesus Tuhanku. Give Jesus all of the praises. Shout hallelujah. Semuanya bisa. Tepuk tanganmu di atas kepala teman. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua, kau beriku sukacita, kau buatku selalu kau taruh lagu baru, kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hati
hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Berilah share. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi Kau yang buang semua gelisah kami Bapa. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu aku terjawab hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Marilah sini. Dari hatiku menyanyi pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di dan ku menyanyi memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Semuanya matamu. Kasih ini Tuhan. Habis ini kita nyanyi bareng-bareng dengan suara terbaik Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau hadir di sini Bapa. Haleluya. Haleluya. Let's lift up our hands. Mari kita siapkan siap hati kita untuk mendekat kepada Bapa. Lift up your hands and sing. Majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine, Jesus. Name above all names we raise, our voice in praise. Shout Jesus, Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We
praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Mari kita nyanyikan dari awal dengan segenap hati kami. Majesty, Majesty, oh, your name in all the earth, marvelous, glorious you are, the King of praise divine. Shout Jesus. Name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, Jesus, you're the blessed Redeemer. Now we lift our hands, lift up your hands. Let's sing, holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, let's sing holy. Yes, Lord, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Oh, we praise you forevermore, Lord. Let's praise Him. Lift up your hands. Oh, worthy, worthy. Oh, worthy. You are God. You're the one who's worthy of all names. Katakan hatimu kepada Bapa. Let's shout.
Terima kasih atas kudusan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Yang sudah memenuhi setiap kehidupan kami, Bapa. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, pikiran kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, Bapa. Untuk menjadi anak-Mu di dunia ini yang baik, Bapa. Thank you, Lord Jesus. Berkati kami, sertai kami selalu. Tuhan kami, Bapa, dalam kehidupan kami. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Shalom Voltagers, gimana kabar kalian? Senang sekali ya, waktu ini gak kerasa cepet banget berlalunya. Hari ini kita udah sampai di minggu keempat bulan April. Gimana nih sekolahnya? Udah pada ujian ya? Atau masih menunggu mau ujian? Apapun yang kalian sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan itu ada bersama-sama kalian. Amin. Hari ini Kak Mayu akan menyampaikan satu kebenaran firman dengan judul Salvation for Everyone. So kalau di sepanjang April ini kita semua udah dengar firman Tuhan. Minggu pertama disampaikan tentang lost and found. Lalu minggu kedua one way Jesus. Nggak ada jalan lain kepada keselamatan, hanya lewat Yesus. Dan minggu lalu kita juga baru aja sama-sama belajar untuk menjadi imperfect believers. Orang-orang percaya nggak sempurna sih, tapi Tuhan menyempurnakan kita, membentuk setiap kita jadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu orang tokoh, dua sih, tapi yang disebutkan di Alkitab yang lebih dominan namanya Paulus. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, kita akan baca beberapa ayat, jadi nanti ikutin waktu kita baca, Voltagers di rumah juga membaca dengan suara yang lantang, suara yang keras, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-19, judul perikopnya, Kepala Penjara Filipi. Nah, Kak Mayu ceritain dikit nih, apa yang terjadi, background story-nya gimana waktu itu. Waktu itu Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil, lagi asik-asiknya. Kenapa sih Paulus dan Silas memberitakan Injil? Karena mereka tahu bahwa keselamatan itu bukan eksklusif hanya untuk mereka berdua. Keselamatan itu untuk semua orang. Gak peduli orang bangsa apa, kota apa, pekerjaannya apa, orangnya baik apa enggak, nyebelin apa enggak, cewek atau cowok, keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Katakan amin. Nah, waktu di tengah-tengah memberitakan Injil tuh, mereka diganggu sama seorang wanita yang kerasukan roh jahat. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Singkat cerita, Paulus mengusir roh jahat itu. Nah, udah keluar tuh roh jahatnya. Ternyata yang mempekerjakan wanita ini gitu ya, itu nggak terima. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjara. Sebelum masuk penjara, Paulus dan Silas ini dipukulin, didera. Wah, udah badan ini pasti capek semua. Ada tekanan batin juga. Nah, kita baca mulai ayat yang ke-24. Sambil baca ya, Voltagers. Ayat 24, Kisah Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Wah, ini kalau penjara ini kayak ini penjara yang paling maksimum penjagaannya, maksimum security. Jadi ini kayak Paulus dan Silas ini benar-benar diperlakukan seperti penjahat kelas kakap gitu ya. Dijaga mungkin borgolnya, jadi diborgol, dipasung, dan belum lagi badannya bekas dipukul-pukul kayak begitu. Dan pintunya terali penjaranya itu berlapis-lapis kuncinya. Dan tahu enggak, sempat sih Kak Mayu itu bertanya-tanya, kenapa sih kalau orang kita nih sebagai anak Tuhan udah memberitakan Injil, berusaha berubah nih gitu ya. Kok seolah-olah ada hal-hal yang tidak menyenangkan itu kok masih terjadi sih Kak di dalam hidup kita? Tahu enggak? Kalau dipikir-pikir ya, Paulus di kota Filipi ini, Paulus itu mungkin enggak
tiba-tiba mampir ke penjara. Terus ketemu kepala penjara. I don't think so. Justru melalui kejadian ini, Tuhan itu membawa Paulus dan Silas itu untuk ketemu dengan kepala penjara dan keluarganya. Jadi Tuhan itu bisa membuat setiap hal yang gak baik, yang kelihatannya bagi kita gak baik nih, atau kelihatannya, aduh kok bahasa Jermannya apes, atau kejadian buruk dalam hidup kita, itu Tuhan tuh bisa ubahkan untuk membawa kebaikan buat kita semua. Sama seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Akhirnya mereka ketemu kepala penjara Filipi. Kita baca ayat seterusnya ya. Ayat 25. Sebelum masuk ayat 25, Kak Mayo akan bagikan 3 cara bagaimana kalau kita itu tahu keselamatan itu bagi semua orang. Dan Tuhan itu mau memakai kita semua. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan untuk menjadi pembawa kabar keselamatan. Gimana caranya? Ada 3. Yang pertama, kita baca di ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Agak aneh ya, orang kalau udah dipukulin, masuk penjara, mengalami pengalaman yang buruk, biasanya apa yang dilakukan? Ayo Voltagers, misalnya hari ini sariawan. Terus habis sariawan gak sengaja makan, mecahin gelas atau mecahin piring. Waduh, udah jatuh tertimpa tangga. Reaksi yang paling normal apa? Ngomel, bener ya? Nah, tapi yang dilakukan Paulus dan Silas berbeda. Paulus dan Silas nyanyi, memuji Tuhan, dan berdoa. Jadi yang pertama untuk kita menjadi pembawa kabar keselamatan, kita itu harus berdoa. Dan dikatakan di firman Tuhan, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apakah karena Paulus itu suaranya enak gitu ya? Atau Paulus sama Silas waktu nyanyi itu pecah suara 1, 2, 3 gitu ya. Yang Kak Mayo pikirkan, kalau Kak Mayo jadi orang tahanan nih yang di situ, Kak Mayo kan mikir, loh kok aneh, ini 2 orang ini udah di penjara, masuk ke penjara yang paling dalam, paling gelap, paling dijaga, dan mereka ini udah dipukulin, dan gak cuma diborgol, Voltagers. Kakinya itu juga ikut dipasung. Jadi tangan sama kaki itu kayak bayangannya kayak diikat jadi satu gitu loh. Tapi mereka gak ngomel, mereka itu gak tiba-tiba marah-marah atau maki-maki. Tapi mereka berdoa. Inilah yang menyebabkan tahanan lain tuh merasa heran. What's wrong with them? Atau so weird. What happened with them? Dan kita lihat di ayat 26. Waktu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Yang membuat para tahanan ini heran. Kemungkinan ya, waktu Kak Mayo pikirkan dan renungkan. Penasaran gak sih, Paulus ini doa apa ya? Apakah Paulus itu doanya, Tuhan tolong kami, keluarkan kami. Atau Paulus doanya, Tuhan kok gini sih? Kok kayak begini sih? Aku tuh sudah mau taat sama firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Bahwa Yesus itu mati dan bangkit, gak cuma untuk saya, tapi untuk semua orang. Tapi kenapa saya masuk penjara? Saya pikir, saya rasa, Paulus gak doa kayak begitu. Nanti akan ada buktinya. Ya. Yang pertama, berdoa. Berdoa tidak hanya untuk diri sendiri. Tidak hanya untuk masalah pribadi. Ayo Voltagers, kalau kita mau menjadi pembawa kabar keselamatan, mulailah dengan berdoa bagi orang lain. Dari siapa? Mulai dari keluargamu, orang-orang yang kamu kasihi, orang-orang yang ada di inner circle-mu, papa, mama, kakak, adik, om, tante, oma, opa. Berdoa buat sahabat-sahabatmu. Tidak hanya berdoa untuk supaya sehat, ini kan situasi pandemi ya, supaya
nanti kita lulus bareng-bareng. Wah nggak peduli ntar kalau graduationnya masih online, pokoknya kita lulus gitu ya. Atau bisa masuk SMA bareng. Bisa satu kelas, semuanya naik kelas. Nggak cuman hal-hal yang baik. Tahukah, pemberian yang paling mahal, paling berharga yang kita ini bisa berikan buat orang-orang yang kita kasihi. Itu bukan hadiah ulang tahun yang mahal-mahal, bukan handphone yang ada nomornya itu loh, bukan yang itu, bukan makanan yang enak banget, bukan. Pemberian dan kado yang paling berharga yang bisa kita berikan buat orang-orang yang kita kasih, yaitu Tuhan Yesus. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sudahkah orang-orang yang ada di sekeliling Voltagers sudah kenal Tuhan belum? Udah diselamatkan belum? Mulailah dengan doa, berdoa bagi mereka. Dan yang kedua, berikutnya, kita baca ayat yang ke-27. Jadi setelah terjadi gempa ya, yang sangat hebat kayak begitu, tahu nggak? Hanya doa yang bisa mendatangkan mujizat. Hanya doa yang bisa mendatangkan sebuah keajaiban. Dan yang kedua, tidak berhenti di doa. Yang kedua, ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, jadi rupanya kepala penjara itu juga tinggalnya di penjara itu, tapi tidak di penjara ya, karena dia yang menjaga, dia yang memanage, dia yang mengatur semuanya itu. Kepala penjara kaget karena apa? Gempa. Suaranya keras banget. Dan waktu dia bangun dari tidur dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ini sebuah reaksi yang normal. Kepala penjara jadi takut. Karena apa? Kalau tahanannya semuanya kabur, otomatis dia itu harus bertanggung jawab. Dan pada zaman itu hukumannya adalah mati. Kepala penjara ketakutan. Tapi lihat apa yang dilakukan Paulus. Yang kedua, kalau kita mau membawa kabar keselamatan, setelah kita berdoa dan sambil kita terus berdoa. Yang kedua, dengan cara apa? Menjadi teladan. Waktu Paulus ngomong, "Jangan takut, kami nggak kabur, kami masih di sini." Dan nggak cuma Paulus dan Silas, semuanya masih di sini. Ya, sekali lagi orang-orang tahanan itu dibuat heran. Loh. Ini dua orang aneh. Udah ditahan, dipukulin, masuk ke tahanan yang paling high and maximum security itu tadi. Waktu pintunya udah kebuka, kok mereka nggak kabur ya? Kok mereka tetap kayak tenang-tenang di situ sambil duduk? What happened? Mungkin tanya lagi, what's wrong with them? So weird. Aneh banget orang dua ini. Dan Paulus, di saat Paulus dan Silas masih diam di penjara, orang-orang tahanan kebingungan, akhirnya nggak jadi kabur juga. Tahu enggak? Waktu kita semua menjadi teladan, teladan yang kita berikan, itu bisa menjadi pintu pertama untuk orang-orang sekeliling kita yang kita doakan untuk terima keselamatan, itu bisa mendengar Injil Yesus Kristus. Katakan amin. Paulus menunjukkan sebuah teladan yang gak wajar, gak lazim mungkin buat orang-orang yang lain yang ada di sana. Bukankah kita semua jadi anak Tuhan? Kita mau hidup benar di saat teman-teman kita gampang-gampangnya nyontek, gampang-gampangnya omong kotor, gampang-gampangnya melawan orang tua. Kita jadi anak Tuhan. Kita mau berdiri di atas dasar kebenaran. Kita mau hidup kudus. Kita gak lagi omong kotor. Kita gak lagi menyontek. Kita gak lagi melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Dan disitulah jadi pintu untuk teman-temanmu, untuk keluargamu, bisa kenal Yesus yang ada dalam hidupmu. Katakan amin. Kak Mayo cerita dikit nih. Dulu ya, Kak Mayo ini agak malu ya, mau cerita kayak begini ini agak malu. Suka tengkar sama adiknya Kak Mayo. Waduh, kita berdua ini sama-sama cewek, kalau udah tengkar, wah kayak begitu ya, seru banget.
Sampai satu ketika akhirnya Kak Mayo bertobat, terima Yesus, ikut CG. Dari situ Kak Mayo pelan-pelan diubahkan. Dan tahu enggak, adiknya Kak Mayo, waktu awal-awal Kak Mayo ikut CG, Kak Mayo ajak CG nih, ditolak mentah-mentah, enggak mau. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama dia tiba-tiba tanya sendiri, saya mau ikut CG. Akhirnya singkat cerita ikutlah CG. Nah setelah sekian waktu berlalu, ini adiknya Kak Mayo nih yang bilang, sebenarnya aku itu mau ikut CG waktu itu karena aku lihat kamu berubah. Segala kemuliaan bagi Tuhan ya. Waktu Kak Mayo dengar hal itu, wah puji Tuhan, benar ya, ternyata perubahan hidup kita yang menjadi teladan, itu menjadi pintu untuk yang ketiga, untuk kita membawa kabar keselamatan, selain berdoa menjadi teladan. Yang ketiga adalah bersaksi, katakan bersaksi. Kita baca ayat selanjutnya ya, ayat yang ke-29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, benar ya, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ingat tadi kepala penjara ketakutan banget, takut nyawanya diambil. Ayat 31, jawab mereka, Paulus dan Silas langsung melihat pintu ini, melihat kesempatan ini, gak tunggu lama. Paulus dan Silas langsung bilang kayak begini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow. Lanjut bentar ya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Gak cuman kepala penjara itu aja, tapi juga istrinya, anak-anaknya, siapapun yang ada di dalam rumahnya kepala penjara. Satu keluarga ini mendengar terlebih dahulu kabar keselamatan, lalu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan gak berhenti di situ, ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wow. Ini waktu Kak Mayo renungkan hal ini sebuah kisah yang sangat wow banget. Tuhan itu bisa pakai semua orang untuk membawa kabar keselamatan. Waktu kita berdoa, waktu kita jadi teladan, dan waktu kita melihat pintu kesempatan itu tiba, jangan ragu untuk bersaksi. Karena saya percaya Tuhan itu memperkuat kesaksian kita. Voltagers gak harus jadi seorang yang, wah Kak aku tuh gak bisa ngomongnya itu bagus, kurang bisa mengatur kata-kata. Tahu gak? Kita itu gak perlu jadi seorang yang lancar bicara seperti Pastor Philip gitu ya. Atau seperti pembawa berita, announcer kayak begitu. Baru kita itu bisa bersaksi. Enggak. Bersaksi itu simpel banget. Gimana caranya? Cerita aja apa yang kamu alami. Cerita aja apa yang kamu rasakan. Waktu kamu ngerasain Tuhan Yesus menolong hidupmu. Waktu kamu lihat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ceritain sama orang tua. Ceritain sama teman-temanmu. Mereka yang belum kenal Tuhan. Ceritakan dengan sederhana. Sometimes juga bisa kayak begini. Waktu kita berdoa nih, tiba-tiba Tuhan munculkan taruh ada nama teman kita mungkin di hati kita. Bisa langsung kita chat. Halo, Jesus loves you. Can I pray for you? As simple as that. Saya percaya setiap kesaksian yang keluar dari lidah bibir kita, itu Tuhan akan urapi, Tuhan akan perkuat. Amin. Kak Mayo mau tutup dengan sharing ya. Jadi Kak Mayo ini lahir dari keluarga yang bukan keluarga Kristen, bukan anak Tuhan. Lalu oleh karena kemurahan Tuhan, satu demi satu, mulai dari mamanya Kak Mayo, lalu Kak Mayo, terus adiknya Kak Mayo, akhirnya terima Yesus, bertobat, dibaptis, lalu digembalakan. Nah sisa satu orang yang paling susah, yang paling keras, yang paling gitu ya, yaitu papanya Kak Mayo.
Selama bertahun-tahun sejak Kak Mayo bertobat, Kak Mayo itu berusaha untuk menginjili papanya Kak Mayo. Nggak cuman berdoa, jadi dari doa itu dari yang semangat, on fire, Tuhan, berdoa Tuhan, saya berdoa selamatkan papa, buka hatinya, begini, begitu gitu ya. Dari yang semangat berdoa, on fire, berdoa, sampai down. Karena apa? Kok nggak melihat jawaban doa, terus semangat lagi. Sampai di satu titik gitu ya, Kak Mayo pernah ngajak, ayo Pak ke FKA, ayo Pak ke gereja. Ih, ditolak mentah-mentah, bahkan Kak Mayo dimarahin. Lalu sampai ada satu hal yang, tapi don't try this at home ya, jangan lakukan ini karena ini kurang tepat. Jadi waktu itu Kak Mayo ajak papa berdebat tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Gagal juga, semakin Kak Mayo meninggi, papa meninggi, udah nggak ketemu jalan tengahnya, semakin keras. Akhirnya di tahun 2019 yang lalu, papanya Kak Mayo harus keluar kota untuk mengikuti acara agamanya. Waktu Kak Mayo dengar hal itu, sedih karena apa? Langsung kayak, aduh, putus asa. Karena kalau dengan ikut acara agama lain itu, agama yang papa anut, wah ini udah semakin mustahil untuk papanya Kak Mayo itu bisa kenal Tuhan Yesus. Itu kayak hati itu kayak turun ke bawah gitu ya, kayak jatuh ke bawah. Aduh, kayak dunia itu kayak seolah-olah berakhir gitu loh. Tahu enggak kenapa kok sampai Kak Mayo itu berdebat dan sebagainya, doain terus, bersaksi, berusaha bersaksi. Karena Kak Mayo enggak mau melihat papanya Kak Mayo terhilang lalu masuk neraka. Karena Kak Mayo sangat sayang sama papanya Kak Mayo. That's why I preach the gospel. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena kita nggak mau melihat orang-orang yang kita kasihi itu terpisah selama-lamanya dari Tuhan Yesus. Kembali ke cerita 2019 tadi. Pergi kan? Papanya Kak Mayo pergi. Akhirnya kami sekeluarga di rumah memutuskan, ayo kita tetap berdoa. Kita minta keajaiban Tuhan. Ingat kata kuncinya tadi? Hanya melalui doa, mujizat itu terjadi. Dan tahu nggak? Setelah papanya Kak Mayo pulang, di pagi hari itu, Kak Mayo masih ingat, Senin pagi, Kak Mayo mau keluar nih sama mama, tiba-tiba dipanggil, udah di luar rumah, dipanggil masuk, duduk di ruang tamu, lalu papanya Kak Mayo ngomong seperti ini, Papa memutuskan untuk menjadi anak Tuhan. Kak Mayo sama mamanya Kak Mayo di ruang tamu itu, kita cuma terpelongo, masih mencerna, what's going on? Bukannya habis ikut acara agama ya? Lalu papa menjelaskan begini dan begitu. Singkatnya, ternyata di tempat yang paling mustahil, di momen yang paling gak mungkin, Tuhan itu bisa mengerjakan keajaiban. Tuhan itu bisa melakukan mujizatnya. Justru di situ hati dari papanya Kak Mayo dibukakan dan akhirnya tahu kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu sesungguhnya satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan sejak momen itu, papanya Kak Mayo memutuskan untuk bertobat, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wow! Dan 2019 yang lalu juga, bulan Oktober, papanya Kak Mayo dibaptis. Waktu itu ada juga beberapa voltagers. Kalau voltagers ada yang ingat, kalau lihat ya, oh ada om-om ya dibaptis, yaitu papanya Kak Mayo. Happy banget, seneng banget melihat orang yang kita kasihi itu menerima Tuhan Yesus. Bukan tentang agamanya, tapi tentang sebuah kehidupan yang kekal yang hanya kita bisa peroleh. Orang-orang itu bisa peroleh melalui Tuhan Yesus. Dan mereka tidak akan bisa tahu kalau tidak ada yang mau membawa kabar keselamatan itu kepada mereka. Bagaimana mereka bisa tahu kalau tidak ada yang berdoa, kalau tidak ada yang menjadi teladan, show love. Saat kata-kata kita tidak seolah-olah tidak mempan,
tidak bisa mengubahkan hati orang, karena sesungguhnya bukan kata-kata kita yang mujarab, tapi pengurapan Tuhan. Tapi karena Tuhanlah yang mengubahkan hati manusia. Jadilah pembawa kabar keselamatan. Jesus is the best gift that you can give to the person you love so dearly. Yesus adalah pemberian terbaik yang kita semua bisa berikan untuk orang-orang yang kita kasihi. Berapa banyak voltagers tempat ini? Coba pikirkan orang-orang di sekitarmu, mulai dari keluargamu, papa mama, adik kakak, om tante, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, yang kamu suka banget hang out sama mereka. Suka banget kalau tengah malam gitu ya, atau malam-malam deh, teleponan, curhat sampai malam. Sudahkah mereka itu terima Yesus? Sudahkah mereka itu kenal sama Tuhan? Atau mereka masih ada dalam bilangan orang-orang yang jauh dari Tuhan? Hari ini saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di rumah voltagers masing-masing. Waktu voltagers mendengarkan kebenaran ini, Roh Kudus mulai usik hati setiap kalian. Saya berdoa, Roh Kudus mulai ingatkan kalian semua akan nama-nama orang-orang itu yang belum diselamatkan. Mau enggak voltagers menjadi pembawa kabar keselamatan? Karena keselamatan itu bukan eksklusif hanya bagi kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ada satu ayat di Alkitab ngomong seperti ini. Tuhan itu tidak menghendaki kematian orang fasik. Tuhan itu enggak kesenangan melihat orang berdosa itu mati dalam dosanya. Tapi hati Tuhan itu apa? Hati Tuhan hendak menyelamatkan, hendak menggendong, hendak menolong, hendak mencurahkan kebaikan dan keselamatan buat setiap orang. Mari sama-sama bangkit berdiri. Taruh tanganmu di hatimu seperti ini. Kita sama-sama berdoa ya. Menjadi pembawa kabar keselamatan. Dimulai dengan berdoa. Menjadi teladan dan bersaksi. Taruh tangan di hati seperti ini. Kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidup kami. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus hendak memakai setiap voltagers. Roh Kudus hendak memakai perubahan hidupmu. Roh Kudus hendak memakai setiap kesaksianmu. Dan Roh Kudus hendak memakai setiap doa-doamu untuk mendatangkan mujizat yang tak pernah kau pikirkan sebelumnya. Mari tirukan doanya Kak Mayo. Sambil tetap taruh tangan di hati seperti ini. Mari kita doa, sama-sama katakan, Tuhan Yesus, pakai saya untuk menjadi pembawa kabar keselamatan. Untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang ada di sekitar saya. Untuk kenal Tuhan. Sebutkan orang-orang yang kamu tahu yang belum kenal Yesus. Apakah itu orang tuamu? Apakah itu saudaramu, sepupumu, teman-temanmu, sahabatmu, om tante, oma opa, siapapun yang ada di rumahmu, pegawainya papa mamamu mungkin,
yang bekerja di rumah, yang membantu urusan sehari-hari di rumah. Sudahkah mereka mendengar tentang Yesus? Berdoa, jadi teladan, bersaksi. Mari kita sama-sama praktek. Kita berdoa untuk setiap nama-nama yang Tuhan taruh di hati kita. Mari kita angkat doa kita. Ora magapaya syakarana magaparana magapapapapapap. Syakarana magayara mayara pakara lapakayara napayara barapa. Mulai berdoa, sebutkan nama-nama mereka. Minta Tuhan Yesus menjamah hati mereka. Minta Tuhan Yesus mengubahkan hati mereka. Kalau kepala penjara yang paling gak mungkin untuk bisa ketemu, bisa diselamatkan saja, bisa. Berarti mereka pun bisa. Kalau papanya Kak Mayo yang keras banget, yang mustahil banget untuk terima keselamatan saja, bisa. Tuhan bisa tolong, tangan Tuhan gak kurang panjang untuk meraih dan mengubahkan hatinya. Berarti orang-orang yang kamu kasih pun bisa. Doakan mereka. Ora magapayara para namaya syakarala para la para pa. Ora magayara maya syakarala para pa. Kirana mayara barala baya syakarala barala 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 barala. Kami membawa ya Tuhan setiap orang-orang yang kami kasih ini. Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengubahkan hati mereka. Pakai kami semua untuk kami bisa menceritakan tentang Engkau ya Tuhan. Pakai kami semua untuk kami bisa membawa kabar keselamatan bagi mereka. Kami mengasihi mereka ya Tuhan. Kami gak rela melihat mereka terpisah, mereka jauh, terhilang selama-lamanya. Pakai kami semua ya Tuhan, pakai kami semua. Angkat kedua tanganmu, mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Jadi ikrar kita, jadi komitmen, jadi doa kita semua. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi ya Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi, sampai semua orang diselamatkan, mendengar dan mengenal Yesus, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pakai setiap voltagers ini ya Tuhan. Meskipun muda, tapi mereka semua adalah orang-orang yang diperhitungkan di kerajaan sorga. Ya, pengurapan Tuhan saat ini turun. Roh Kudus mengurapi kesaksianmu. Roh Kudus mengurapi perkataanmu. Roh Kudus mengurapi hatimu untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan di hatinya. Dan Roh Kudus memampukanmu untuk menjadi teladan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihimu dan mengasihiku, mengasihi semua orang. Terimalah penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan selalu menemanimu sampai akhir. Jangan khawatir, engkau tidak pernah ditinggalkan dan dibiarkan sendirian. Terima itu semua. Damai sejahtera dari Allah Bapa turun atas hatimu saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap orang yang telah menerima, sama-sama katakan, amin. God bless you. Rick,
Jadi gimana caranya biar kita bisa menjadi dampak yang baik buat sekitar? Nah, aku punya 2 tips nih. Yang pertama adalah jangan menggunakan sosial media untuk mengupload hal-hal yang bersifat galau. Nah, itu biar kita nggak galau bareng guys. Dan yang kedua, ketika di rumah, kita harus bisa menghabiskan waktu dengan keluarga kita. Dengan gitu kita bisa menjadi lebih dekat sama keluarga. Nah, itu 2 poin supaya kita bisa menjadi orang yang berdampak bagi lingkungan kita. Happy Sunday and God bless you!